podcast belajar investasi jilid ketiga, episode ketiga kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Kita jumpa lagi di podcast belajar investasi, di mana podcast ini mungkin bagi yang pertama baru join adalah bisa dikatakan adalah jurnal ataupun perkembangan rutin dari proses saya belajar investasi, terkhusus di instrumen reksadana di Bibit yang akan saya share mungkin entah itu 2 minggu sekali ataupun sebulan sekali gitu secara rutin. Dan juga nanti kita akan sharing berbagai hal terkait investasi ataupun terkait financial planning. Dan tentunya disclaimer di awal, ini bukan bermaksud menggurui atau juga bermaksud untuk pamer ataupun ria, tapi kita ingin sama-sama sharing gitu kan, ingin belajar, dan mungkin kita nanti bisa juga sharing dan juga berbagi ilmu tentunya ya. Apa yang kawan-kawan punya, saya juga bisa lebih tahu gitu kan. Baik, di konten kali ini kita akan seperti biasa ya, ngebahas perkembangan dari reksadana saya. Kali ini saya sudah buka halaman reksadana saya di Bibit, di mana 2 minggu lalu juga saya sudah update ya. Dan sebenarnya saya tidak banyak transaksi di 2 minggu ini, tapi ini adalah perkembangan yang bisa kita lihat, di mana dari segi portofolio ada beberapa portofolio yang memberikan cukup baik ya, progres yang cukup baik. Salah satunya dari portofolio di reksadana obligasi gitu kan. Nah, kalau dilihat dari komposisinya di sini adalah yang paling banyak menyumbang return di komposisi saya itu adalah di bagian reksadana obligasi gitu kan. Nah, seperti yang saya sempat katakan ya, reksadana obligasi ini merupakan salah satu opsi buat kawan-kawan yang ingin berinvestasi dalam range waktu yang nggak terlalu panjang, mungkin dari 3-5 tahun dengan imbal hasil yang cukup baik, rata-rata mungkin di atas deposito bank, dan juga risiko yang tidak terlalu besar atau dalam kategori sedang gitu. Dan ini tentunya juga sangat cukup baik ya. Kita lihat contoh nih, Sukor Investable Fund ini bisa kasih return dalam 1 tahunnya itu sekitar 8% lebih, dan itu jelas di atas dari deposito karena dia berisi dari beberapa obligasi ataupun sukuk gabungan gitu. Jadi obligasi itu jadi salah satu opsi buat kawan-kawan yang punya dana dingin nih mungkin ya, yang ingin diletakkan di instrumen investasi yang cukup baik, yang returnnya itu bisa di atas reksadana pasar uang, dan resikonya tidak terlalu tinggi seperti reksadana saham. Nah, maka itu lebih cocok di reksadana obligasi. Tapi dengan catatan range waktunya itu jangan di bawah 1 tahun kalau bisa gitu kan. Karena itu tadi bisa jadi di salah satu di bulan sebelum sampai 1 tahun itu bisa jadi turun atau belum dapat return yang maksimal. Nah, lalu kemarin sempat juga ada yang nanya gitu ya, memang apa sih keunggulan kalau ataupun kemudahan yang bisa kita dapat kalau kita sebagai seorang pemula nih pengen belajar investasi lewat Bibit gitu kan. Satu hal yang saya alami dan yang sudah saya lakuin gitu ya kawan-kawan, beberapa fitur dari Bibit itu sangat memudahkan nih. Contoh, kita ingin buat goals atau financial goals kita atau financial planning kita ke depan dengan lebih terperinci ya, dengan lebih kelihatan gitu. Contoh nih, kita mau apa? Mau untuk biaya pendidikan, pernikahan, umroh, dan lain sebagainya. Kita bisa tentuin sendiri gitu. Dan dengan harapannya, dengan kita lebih spesifik menentukan goals-nya, itu akan lebih memudahkan kita juga nanti saat kita menerapkan proses nabung rutinnya. Contoh nih, kita ingin buat untuk dana pendidikan, kita klik aja misalkan kan. Ini saya sedikit simulasikan. Nah, misal kita ingin buat biaya S2 gitu kan. Biaya S2. Nah, kita juga bisa melihat gitu kan. Misal kita ingin planning gitu ya. Biaya S2 itu kayaknya butuh misalkan 200 juta. Kita buat aja misalkan 200 juta gitu kan. Dan kita berharap itu bisa terkumpul di tahun 2024 atau 2023. Nah, misalkan seperti ini. Nah, dari skema ini gitu kan, kita bisa nanti diberikan petunjuk dari Bibit. Nah, kita juga bisa ikut Robo Advisor. Jadi Robo Advisor itu adalah salah satu fitur unggulannya Bibit, di mana dia bisa ngasih skema, bisa ngasih racikan tentang komposisi instrumen yang
harapannya bisa memberikan return paling maksimal dengan jenjang waktu yang sudah kita tentuin. Dan bagi kita yang pemula ini salah satu fitur yang paling rekomendasi gitu ya, karena ini bisa ngasih komposisi yang sesuai dengan profil resiko gitu. Nah, balik lagi ke profil resiko, di sini kita bisa milih gitu kan, profil resiko kita itu sebenarnya kita ini tipe investor yang seperti apa gitu kan. Kalau misalkan kita tipe investor yang konservatif, yang masih nggak mau deh yang terlalu high risk gitu kan, cukup yang sedang-sedang aja karena menurut kita mungkin itu sudah cukup gitu kan, ya kita tinggal nentuin. Nah, kita tinggal pakai portofolio yang konservatif. Tapi kalau kita ingin imbal hasil yang paling maksimal gitu kan, karena kita dan juga return yang kita harapkan itu juga paling tinggi, kita tinggal bisa tambahin gitu kan, sampai dia paling maksimal itu di portofolio agresif ya, di mana mayoritas alokasinya itu akan diletakkan di reksadana saham, karena reksadana saham itu adalah instrumen yang paling tinggi returnnya gitu. Nah, misal nih, karena kita punya jangka waktu yang nggak terlalu panjang untuk ngumpulin uangnya, harapannya kan kita nggak mau terlalu beresiko ya. Karena tadi misalkan ini dananya mau kita pakai di 2 atau 3 tahun mendatang gitu kan. Maka kita tinggal buat aja di portofolio konservatif, di mana dia akan lebih banyak dialokasiin di obligasi gitu. Misal nih kita buat. Nah, nanti akan kelihatan nih, nabung rutin per bulan yang disarankan mereka adalah misalkan 14.700.000. Kalau target yang kita harapkan tadi adalah 200 juta ya. Nah, seperti itu sih skemanya kira-kira gitu kan. Jadi bukan dan ini tergantung juga dengan total dana yang ingin kawan-kawan kumpulkan. Seperti itu. Nah, itu sedikit skema gitu kan. Dan untuk kita nih yang mungkin baru mulai bekerja, baru mulai berpenghasilan gitu kan, sebenarnya nggak ada tuntutan ataupun nggak ada porsi yang benar-benar absolut untuk patokan berapa sih per bulannya itu kita mesti sisihin untuk investasi gitu kan. Apakah 50% atau 70% gitu kan. Nggak ada patokan yang absolut, karena itu tadi kebutuhan kita itu kan beda-beda gitu kan. Jadi nggak bisa di-generalisir. Tapi beberapa referensi yang mungkin bisa kita pakai, contohnya seperti ini. Jadi ini adalah skema 50-30-20 gitu kan, di mana di sini dijelaskan kalau 50% itu dalam misal kita punya gaji, katakanlah UMR misalkan 3 juta gitu kan. Maka 3 juta itu 50% itu kita memang sudah alokasikan untuk kebutuhan. Mungkin sedikit mereview ya. Jadi kalau sesuatu yang dikatakan kebutuhan itu adalah yang memang betul-betul bisa satu mengancam keberlangsungan hidup kita, baru dia bisa mempengaruhi mungkin dari segi kinerja ataupun mobilitas kita. Jadi itulah yang dikatakan kebutuhan. Tapi kalau dia sifatnya hanya barang mewah ataupun barang-barang pelengkap, nah itu dia nggak kita masukkan dalam alokasi ini. Maka yang sering dimasukkan itu untuk kebutuhan makan, biaya kos mungkin, listrik, pulsa, paket data, yang memang itu sudah menjadi kebutuhan buat kita. Dan lalu pos selanjutnya adalah, berarti kalau kita ilustrasikan gaji kita itu 3 juta, berarti ini sekitar 1.500.000. Nah, mungkin kawan-kawan udah kebayang nih, 1.500.000 itu harusnya cukup tidak untuk kita 1 bulan. Baru masuk ke alokasi yang 30%, yaitu lifestyle atau untuk self-reward, untuk senang-senang gitu kan. Nah, disinilah kita bisa letakin contoh nih, mungkin itu beli barang, belanja, check out e-commerce, shopping, staycation, whatever lah, yang mungkin kita rasa itu memang kita perluin untuk mungkin nambah semangat, balikin mood gitu kan, ngejaga kesehatan mental gitu kan, karena itu juga salah satu hal yang penting buat ngejaga kinerja kita gitu kan. Nah, itu di situ dialokasikan. Berarti kalau misalkan gaji kita 3 juta, 30% ini mungkin sekitar 1 juta atau sekitar 900-an gitu lah. Bisa kebayang ya. Mungkin kawan-kawan nanti bisa hitung pastinya. Dan alokasi yang 20% itu bisa kita tabung atau investasi, tabungan, atau dana simpanan darurat. Nah, itulah yang harus kita alokasiin. Jadi bukan berarti saat kita udah pengen kali nabung nih, justru kita mengabaikan sisi kebutuhan ataupun lifestyle. Itu justru yang berbahaya, karena bisa jadi uangnya nanti tiba-tiba jadi
terpakai dan gak fokus untuk dialokasikan di instrumen investasi. Jadi misalnya gaji kita 3 juta, untuk di awal coba sisihkan aja 20%. Berarti 20% itu sekitar 600 ribuan gitu, 600 ribuan per bulannya. Dan itu sudah angka yang cukup baik sebenarnya kalau kita betul-betul bisa tekun dan juga rutin buat ngalokasiinnya gitu. Tapi seiring yang saya baca, seiring yang saya dengar dari orang-orang yang sudah terlebih dahulu terjun di dunia investasi ataupun seorang coach finansial yang sudah banyak pengalamannya lah gitu ya. Di umur-umur kita yang masih under 30 seperti ini ya, yang masih di bawah 30 tahun, ada beberapa skema sebenarnya, yaitu dengan memperbanyak alokasi investasi untuk bisa mencapai financial goals kita, atau memperbanyak income, memperbanyak saluran pendapatan kita gitu kan. Jadi skemanya adalah antara kita berhemat dengan menyisihkan seperti ini, atau bisa juga dengan menggunakannya dengan semaksimal mungkin, tapi kita juga bisa menambah sumber pendapatan kita dari sektor lain. Maka penting juga buat kita, apalagi yang masih di usia milenial, Gen Z, yang masih punya banyak waktu dan tenaga gitu kan. Kita juga penting untuk belajar, nah ini namanya side hustle. Side hustle ini gampangnya seperti apa ya? Kerjaan yang kita lakuin di luar kerjaan wajib kita biasanya, yang memang biasanya ini kerjaan yang sesuai dengan passion mungkin, sesuai dengan minat dan kegemaran kita, tapi juga tetap bisa ngedapetin income buat kita. Dan kerjaannya ini bukan yang bersifat nggak semuanya bersifat sukarela ya. Paling tidak saat dia tidak bisa ngasih return berupa materi, tapi dia bisa ngasih return berupa pengetahuan, bisa ngasih return berupa ilmu baru, skill baru, soft skill baru. Nah, itu bisa juga kita katakan jadi side hustle. Makanya side hustle yang bisa kita lakuin nih, apalagi buat kita yang baru selesai kuliah mungkin, yang baru masuk dunia kerja, bisa dengan cara ikut les, ya atau kerja sampingan juga boleh gitu kan, atau ikut di kegiatan-kegiatan pelatihan, sertifikasi yang bisa nambah nilai jual kita ataupun value kita nantinya, yang tentunya itu harapannya punya implikasi buat pendapatan kita ke depannya gitu sih. Dan banyak sekali channel-channel di YouTube yang ngebahas tentang side hustle. Kawan-kawan bisa cari tahu lebih dalam gitu kan, side hustle itu seperti apa. Dan saya sendiri juga sebenarnya masih mencoba untuk menekuni dan juga belajar menyediakan sedikit waktu saya gitu kan untuk side hustle gitu kan. Ya mungkin salah satunya dengan belajar investasi, mengaplikasikan ilmu investasi tersebut gitu kan, dengan harapan itu bisa nambah value saya secara pribadi gitu kan. Dan harapannya juga bisa jadi salah satu insight baru buat kawan-kawan gitu kan, untuk mungkin yang masih kepikiran kan, kayaknya aku cuma kerja 9 to 5 gitu kan, dan malam itu masih kosong, apa yang bisa kira-kira kita buat ya. Jadi goalsnya itu bukan cuma materi, bukan cuma uang, tapi bisa jadi ilmu gitu kan, ilmu yang nantinya akan bisa menambahkan value kita sebagai manusia gitu kan, dan harapannya itu juga bisa berimplikasi nanti ke income tambahan. Oke kawan-kawan, mungkin itu ya sedikit sharing saya tentang investasi dan juga gimana sih rumus yang saya sendiri juga pakai sampai sekarang, yang adalah mengelola penghasilan kita yang mungkin belum cukup besar, tapi sudah mampu untuk kita alokasiin di beberapa sektor gitu kan. Karena penting banget gitu kan, apalagi rawan kita kebablasan gitu kan, dan bahkan jangan sampai minus gitu kan penghasilan kita. Dan semoga kita nanti jumpa lagi di podcast yang selanjutnya. Semoga, mohon dukungannya buat kawan-kawan juga, semoga saya tetap bisa sharing gitu kan. Dan kembali lagi disclaimer, ini bukan niat untuk menggurui ataupun pamer, tapi ini sebagai salah satu training juga buat saya, buat belajar untuk tekun, belajar untuk terus belajar dan berbagi. Harapannya banyak yang bisa di-share dan bermanfaat buat kawan-kawan. Mungkin itu aja untuk podcast kali ini. Terima kasih buat waktunya. Jangan lupa like, komen, ataupun subscribe kalau ini bermanfaat. Atau kita tinggalin komen juga kalau kalian mau sharing ataupun atau kritik dan saran yang ngebangun, boleh juga. Saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.